Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut bukan Antoni Salim, iya. Bukan Aguan, iya. Tetapi Eng Chun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet, ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi kepada Antoni Salim, saya imbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini dan saya pastikan bisa berhenti. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa yang dilakukan? Anda dapat setoran dari Aguan itu, memutuskan mengeluarkan PIK 1, PIK 2, PSN, termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Kami bukan kelompok orang yang mendapat imbalan materi ataupun non materi. Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk mencabut pagar laut di perairan Tangerang. Apakah dalang dibalik pembangunan pagar laut itu dapat terungkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya menghimbau kepada segenap rakyat Banten, juga seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjuangan ini tidak mungkin bisa berhasil hanya dilakukan oleh kami-kami ya. Hanya dilakukan oleh Bang Marwan Batubara, hanya dilakukan oleh Bang Samsir, hanya dilakukan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko dan yang lainnya. Tidak, tapi ini butuh kebersamaan seluruh rakyat bersinergi dalam levelnya masing-masing untuk menyuarakan kebenaran. Kezaliman itu bisa menang bukan karena kuatnya kezaliman, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Nah, saya harapkan terutama yang menjadi korban untuk speak up ya, segera menyampaikan kepada publik melalui video-video tentang kezaliman itu, tentang tanahnya yang dirampas, tentang harga yang murah, tentang tanah yang belum dibayar, tentang laut yang dipagari, tentang sungai yang diuruk, dan berbagai dokumentasi lainnya, karena itu juga nanti akan jadi bahan pembuktian kami di pengadilan. Yang kedua, betul ini ansih bisnis, tapi bisnis ini benar-benar mengumpulkan cuan besar dari keringat dan penderitaan rakyat. Dan kami sudah tegaskan berulang kali bahwa cuan besar itu bukan hanya untuk Aguan, tapi juga untuk Antoni Salim. 89,2% saham dari PT PANI itu dikuasai oleh patungan usaha dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi spesifik saya ingatkan kepada Antoni Salim, sebenarnya kalau saudara Antoni Salim hang up, keluar dari sudah pasti Aguan kolaps. Karena komposisi permodalan Aguan jauh lebih kecil ketimbang Antoni Salim. Dan sebenarnya Antoni Salim bisa berkiprah bagi bangsa dan negara dengan bisnis-bisnisnya yang memang memberikan manfaat bagi segenap rakyat. Misalkan Indofood ya, bisnis menyediakan pangan, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Tidak perlu terlibat dengan bisnis-bisnis hitam yang merampas tanah rakyat yang memang cuannya besar sekali. Kalau Anda masih berlindung bahwa Anda tidak terlibat langsung, memang tidak terlibat langsung di lapangan. Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut bukan Antoni Salim, iya. Bukan Aguan, iya. Tetapi Eng Chun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet, ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Aguan. Kalau Aguan mengakui ada mafia tanah di bawah, dan hari ini pun mengakui misalnya ada masalah dalam proses pembebasan lahan, jadi keduanya baik Aguan ataupun Antoni Salim tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan itu kesalahan ada di bawah. Karena pada akhirnya tanah ini menjadi asas produksi bagi industri properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk 2. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Jadi pemagaran laut adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto tanah-tanah itu untuk industri properti mereka, di mana secara de jure-nya tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh mereka. Sistematis, karena proses perampasannya tidak hanya di bibir pantai atau tidak hanya di laut, tidak hanya di darat, tetapi seluruh wilayah yang sudah masuk peta tapak pengembangan bisnis mereka itu dirampas. Ya, ada tanah rakyat yang umumnya di daratan dan sebagian di dekat pantai. Ada tanah negara, mayoritasnya di pantai dan di laut, termasuk di sungai-sungai yang diuruk dan jalan
dan segala fasilitas publik yang pengelolaannya oleh negara. Dan ini semua adalah tindakan yang sangat tersistematis dan terakhir masif. Ini tidak hanya terjadi di satu RT, tidak hanya terjadi satu RW, tidak hanya terjadi di satu desa, bahkan terjadi di 9 kecamatan atau 10 kecamatan, bahkan terjadi di 1 hingga 2 kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang sampai ke Kabupaten Serang, di mana ada 1 kecamatan, yakni Kecamatan Tanara yang terdampak proyek penindasan, proyek perampasan tanah rakyat. Jadi kepada Antoni Salim, saya himbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini dan saya pastikan bisa berhenti. Tetapi kalau bisnis ini tetap jalan, berarti Anda pasang badan. Berarti Anda punya andil terhadap penderitaan perampasan tanah rakyat yang terjadi di Republik ini. Dan terakhir, kepada negara. Sebenarnya tidak perlu lagi kami ini bersuara. Karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan? Apa menunggu begitu? Kalau sudah itu yang ditunggu, maka sekali lagi ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Suryapto, benar-benar ini terjadi ya, kejahatan korporasi dan negara yang bersimbiosis atau yang disebut dengan SCC ya, State Corporate Crime gitu ya. State Corporate Crime. Karena apa? Ini ada pembiaran bahkan difasilitasi oleh negara. Negara yang dimaksud adalah pemerintahnya. Sementara negaranya itu sendiri sebenarnya konstitusinya tidak memberikan 1 inci pun peluang atau celah bagi pemerintah untuk melayani oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak sekali tuduhan dari atau perkiraan dari Bang TB bahwa ini bukan kebijakan biasa. Ini adalah ada unsur bisnisnya, pasti ada terima sesuatunya kepada Presiden Jokowi itu. Kami silakan Pak. Ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang melakukan apa yang kami lakukan karena dibayar, karena dapat imbalan jabatan, dan lain sebagainya. Kalau ada, buka ke publik. Kita nggak ada. Terus ditanya, ngapain lu ikut gitu-gituan? Dan yang biasa, saya mengatakan kita ingin melakukan ini dan kita melakukan ini karena keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang boleh ketawa sambil nanya, mana PKI-nya? Karena otak Anda adalah otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas, Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Nah, apa yang harus dilakukan? Pak Prabowo sebagai pemerintah yang baru kena tugas kewajiban cuci piring, dan kami amat sangat menyarankan jangan terlalu menggunakan aturan-aturan tata krama yang normal karena kita menghadapi krisis, dan untuk itu perlu dibentuk tim yang langsung bisa mengambil keputusan. Karena kalau menunggu membenahi di instansi pemerintah terkait, kita butuh waktu tahunan. Itu sudah dirusak oleh Jokowi selama 10 tahun. Jadi kami mengatakan, kami dari rekan-rekan ini, khususnya saya mewakili Wiwot, mengatakan kita melakukan ini karena tanggung jawab moral kita. Kita sudah meyakini dan membuktikan, kembali mengingatkan, inilah wujud nyata dari PKI gaya baru dengan ujung tombaknya yang namanya Joko Widodo, merusak bangsa dan negara, memecah belah umat Islam khususnya, dan memperlemah TNI, ngacak-ngacak masyarakat, merusak bangsa dan negara, dan ini butuh waktu untuk bebenah. Tapi akan cepat kalau kita bentuk tim untuk kebenahi. Kembali kami mengatakan, kami bukan kelompok orang yang mendapat imbalan materi ataupun non-materi. Kami adalah kelompok orang yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai kezoliman yang kami lawan, dan kita tidak mau PKI gaya baru bermain dalam bentuk segala macam bentuk tertutup lewat yang
namanya penguasa aguan. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa yang dilakukan? Anda dapat setoran dari aguan itu memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2, PSN termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Jokowi sih jangan diomongin. Tolong buktikan saya korupsi. Anda dapat setoran kok. Emang ada yang gratis? Jadi aguan, Anda jadi ujung tombak karena Anda nyetor banyak dan Anda merasa Anda berhak untuk melakukan sesuai kepentingan bisnis Anda. Tapi Anda lupa masih ada kita-kita dan Anda berbisnis yang amat sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara, dan kebetulan Anda gabungan dengan orang-orang yang membuka pintu untuk PKI gaya baru bergerak dan buka pintu untuk dari Cina daratan masuk ke Indonesia, invasi teritorial. Saya ingatkan kepada rekan-rekan, jangan diam-diam aja, apalagi yang nanya ngapain lo ikut begituan, dapat apa lo ini kelompok orang yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa, baru bergerak kalau kakinya keinjak. Tapi kalau orang lain yang kena, dia nggak pusing. Kami bukan kelompok orang seperti itu. Kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Hasilnya lillahi ta'ala. Kita akan bergerak terus dan kita tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.